Halo semuanya, kali ini kita akan bedah tuntas salah satu saham yang lagi panas-panasnya nih, For Coffee atau For. Anggap aja saya ini mentor kalian, dan kita bareng-bareng akan kupas perusahaan ini sampai ke akarnya. Siap? Yuk kita mulai. Langsung aja kita mulai dengan angka yang wow, 400%. Yap, segitulah kenaikan harga saham Fore cuma dalam setahun sejak IPO. Gila kan? Ini jelas bikin semua orang di pasar noleh. Nah, pertanyaannya sekarang, apa sih yang bikin harganya bisa meledak kayak gini? Dan ternyata demam Fore ini bukan baru-baru aja. Dari awal banget, waktu IPO sahamnya itu sampai kali oversubscribed atau gampangnya diperebutkan investor sampai 200 kali lipat. Kebayang gak tuh ramenya? Ini nunjukin hype-nya udah gede banget dari hari pertama. Oke, sekarang waktunya kita bongkar. Ada apa sih sebenarnya di balik sensasi ini? Oke, kita mulai dari awal mula ceritanya ya. Babak pertama, kita lihat dulu gimana sensasi IPO Fore Coffee ini bisa jadi panggung buat semua drama kenaikan harga yang kita saksikan. Coba kita lihat perjalanannya. IPO di bulan April 2025, harganya cuma 188 perak. Langsung, boom, narik lebih dari 114.000 investor retail baru. Gak nyampe setahun, harganya nanjak gila-gilaan sampai 1000-an lebih, tepatnya 1045. Sekarang ya, harganya main di kisaran 935. Tetap aja, ini kenaikan yang luar biasa cepat. Oke, harga saham yang terbang tinggi itu emang seksi. Tapi, sebagai investor yang pinter, kita nggak boleh cuma lihat itu. Itu cuma di permukaan. Pertanyaan pentingnya, mesin apa sih yang bikin roket ini terbang? Ingat ya, cerita bagus di pasar saham itu harus wajib hukumnya punya pondasi bisnis yang kuat. Yuk kita bedah bareng-bareng mesinnya Fore. Nah, ini dia jantung strateginya. Premium terjangkau. Pinter banget ini Fore. Jadi mereka kasih kita kopi Arabica kualitas tinggi yang rasanya premium, tapi harganya bisa 30-40% lebih murah dari merek-merek kopi internasional. Siapa sasarannya? Jelas, kelas menengah kita yang lagi naik daun. Orang-orang yang pengen ngopi enak, ngopi naik kelas, tapi nggak mau kantongnya bolong. Ini ceruk pasar yang gurih banget. Model bisnisnya itu nggak cuma satu tiang, tapi ada 4 pilar kuat. Bayangin kayak mesin 4 silinder yang jalan bareng. Pertama, ya tadi, produknya, kopi enak, harga oke. Kedua, ini penting banget, teknologi. Aplikasi mereka itu bukan cuma buat gaya-gayaan, tapi jadi otaknya bisnis, nyumbang lebih dari 75% pendapatan loh. Ketiga, mereka gerak cepat, ekspansi ke kota-kota baru. Dan terakhir, yang bikin keren, mereka dukung petani kopi lokal, jadi ada sentuhan Indonesianya. Terus duitnya dari mana buat semua ini? Ya dari kita, para investor IPO. Lihat nih, 275 miliar dipakai buat buka 140 gerai baru. Gede banget rencananya. Terus ada lagi 60 miliar buat bisnis baru, Fore Donut. Ini nunjukin mereka nggak mau cuma jadi tukang kopi. Visinya lebih besar. Oke, ceritanya bagus, strateginya kelihatan mantap. Tapi kan omongan harus dibuktiin sama angka, bener gak? Nah, sekarang kita masuk ke bagian paling sakral buat investor, laporan keuangannya. Show me the money! Coba lihat tabel ini. Fokus kedua baris aja dulu. Pendapatan sama laba bersih. Pendapatannya gila, loncat dari seratusan miliar di 2021 jadi hampir 1,5 triliun di 2025. Tapi yang jauh lebih penting itu baris laba bersihnya. Lihat deh, dari yang tadinya rugi puluhan miliar di 2021-2022, di 2023 mereka berhasil balik keadaan. Mulai untung tipis, terus untungnya makin tebal di 2024 dan 2025. Ini teman-teman namanya turnaround, titik baliknya di sini. Nah, grafis ini bikin ceritanya makin jelas. Kelihatan banget kan ada 3 fase. Fase awal itu fase bakar duit, wajar buat startup. Terus ada fase krusial di 2023, di mana mereka akhirnya bisa impas. Dan fase sekarang, fase cuan, udah profit. Transformasi dari rugi ke untung inilah yang bikin investor makin semangat. Pertanyaannya, apakah momentumnya lanjut? Jawabannya, iya. 60,5%. Ini pertumbuhan laba bersih mereka di kuartal pertama 2026, year on year. Artinya apa? Artinya mesin profit mereka ini gasnya nggak kendor, malah makin kencang. Oke, sampai sini kita sepakat ya. Bisnisnya oke, pertumbuhannya ada, profitnya juga nyata. Tapi tunggu dulu, sebagai investor tugas kita belum selesai. Pertanyaan paling penting berikutnya, dengan harga saham yang sekarang, apakah ini masih layak dibeli? Nah, saatnya kita bicara valuasi dan risiko. Ini dia dilema klasiknya investor. Di satu sisi, pertumbuhannya bikin ngiler. Laba naik 60% lebih, pendapatan juga kencang. Tapi di sisi lain, coba lihat valuasinya. PE ratio-nya 84,9 kali. Itu tinggi banget, jauh di atas rata-rata.
Artinya apa? Artinya pasar udah ngehargain saham ini seolah-olah semua pertumbuhan di masa depan itu udah pasti terjadi. Kita bayar mahal sekarang untuk sebuah janji masa depan. Nah, mentor yang baik itu bukan cuma nunjukin yang bagus-bagus aja, tapi juga lampu kuningnya. Apa aja yang perlu kita waspadai? 1. Sahamnya ini goyangannya kencang, volatile banget. 2. Ekspansi ke luar negeri, misalnya Singapura, itu ceritanya beda, biayanya beda, pasarnya beda. 3. Pas mereka lagi ngebut ekspansi, efisiensinya kadang naik turun. Dan terakhir, jangan pernah remehkan kompetitor. Ada kopi kenangan, ada Starbucks, pemain besar semua. Baiklah, kita sudah lihat sisi baiknya, kita juga sudah lihat sisi buruknya. Sekarang kita sampai di ujung. Data sudah saya kasih, cerita dan risikonya juga. Seperti biasa dalam investasi, keputusan terakhir selalu ada di tangan Anda sendiri. Jadi, kalau kita rangkum, ada dua kubu di sini. Kubu bull atau yang optimis, mereka lihat pertumbuhan dan profit yang udah terbukti, model bisnisnya oke, dan ekspansinya jelas. Tapi kubu bear atau yang pesimis, mereka bilang, tunggu dulu, valuasinya kemahalan, risikonya banyak, kompetisinya ketat. Dan jujur, dua-duanya punya poin yang masuk akal. Jadi, semuanya kembali ke pertanyaan ini. Pertanyaan terpenting yang harus kalian jawab sendiri. Setelah melihat semua ini, apakah potensi pertumbuhan Fore yang besar itu sepadan dengan harga sahamnya yang mahal dan semua risikonya? Jawaban kalian untuk pertanyaan ini, itulah yang akan menentukan langkah kalian selanjutnya. Selamat berpikir dan selamat menganalisis.